Bacaan dari kitab Yesaya. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, betapa besarnya cinta Tuhan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, dosa-dosa manusia, perbuatan manusia sendiri, kelakuan manusia sendiri, sampai Sang Pencipta yang seharusnya sebenarnya kalau kita pikir tidak perlu dengan cara dia turun ke dunia, bisa dengan cara yang lain. Tetapi itulah yang dipilih Tuhan. Tuhan ingin datang menyelamatkan manusia, karena Tuhan itu mencintai manusia. Dosa yang menyelimuti hidup manusia rupa-rupanya membelenggu sepanjang hidup manusia. Tapi dosa ini pulalah yang membuat Allah itu terketuk hatinya, supaya Allah itu turun ke tengah-tengah kita. Dan Allah itu datang mengulurkan tangannya untuk kita. Saudara-saudariku, dalam peristiwa Natal terkhusus kita akan melihat bagaimana cinta Tuhan yang begitu besar, yang terkadang tidak kita mengerti. Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, mau turun ke tengah-tengah kita, dan Ia datang ke dunia hanya untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita dapat sampai kepada Tuhan. Kalau Allah tidak mempersiapkan kedatangannya melalui nabi-nabi, terkhusus hari ini kita mendengarkan bagaimana Yohanes Pembaptis diumumkan oleh Yesus sendiri bahwa dialah yang terbesar di antara para nabi. Bahwa siapa yang menerima Yohanes Pembaptis, hatinya sudah disiapkan untuk menerima Yesus Sang Penyelamat. Oleh karena itu, bagi kita semuanya yang percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan kedatangan kelahiran Sang Penyelamat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tahu bahwa bagaimana hidup Yohanes, perjalanan hidupnya, dia lahir dari seorang ibu yang tua, tetapi juga tidak ada yang dapat menghalang-halangi Tuhan ketika Tuhan sudah sungguh-sungguh berkehendak supaya apa yang diinginkan, yaitu keselamatan manusia, itu terjadi. Saudara-saudariku, hari ini kita diajak untuk tidak banyak bertanya-tanya sebenarnya. Tuhan, mengapa Engkau begini? Tuhan, mengapa Engkau begitu? Tuhan, mengapa Engkau datang menyelamatkan aku? Tetapi Tuhan sebenarnya hari ini ingin mengajari kita supaya kita lebih melihat cintanya daripada kita banyak bertanya-tanya tentang bagaimana Tuhan. Tuhan, Engkau begitu besar mencintaiku, Engkau ingin datang kepadaku, Engkau ingin menebus dosa-dosaku. Itulah sebenarnya saudara-saudariku, supaya kita alami sendiri, supaya kita mengalaminya dengan melihat, menerima, dan merasakan sungguh-sungguh pewartaan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita hening sejenak
supaya Injil pada hari ini dan bacaan hari ini sungguh-sungguh dapat kita resapi dan kita hayati dalam hidup sehari-hari.